Dalam sebuah anime, tak jarang ada karakter kuat yang secara sengaja membuat dirinya terlihat lemah. Entah itu karena kekuatannya terlalu besar atau tidak ingin terlihat mencolok, yang pasti mereka dapat mengejutkan siapapun yang berani berurusan dengannya. Berikut adalah pembahasan anime yang karakternya pura-pura lemah padahal sangat kuat. Death March Kara Hajimaru Isekai Kusukyoku. Anime ini bercerita tentang petualangan seorang programmer di dunia lain yang sama persis seperti dunia game yang sedang dikembangkannya. Semuanya berawal ketika karyawan bernama Suzuki Ichiro bekerja secara terus-menerus untuk memperbaiki masalah sistem pada sebuah game. Salah satu game RPG sedang mengalami masalah di mana para pemainnya kesulitan ketika pertama kali memainkan game tersebut. Suzuki kemudian mengusulkan akan menambahkan skill kuat pada setiap karakter agar para pemain pemula bisa melanjutkan permainan ke tingkat selanjutnya. Namun, ketika Suzuki menyelesaikan pekerjaannya, tiba-tiba saja dia masuk ke dunia game. Di dunia tersebut, Suzuki memiliki nama Sato, sama seperti nama karakter yang dia pakai ketika memperbaiki kesalahan sistem. Pada awalnya, dia merasa putus asa karena langsung berhadapan dengan segerombolan musuh berlevel tinggi. Namun, karena terdapat skill yang sebelumnya diusulkan, dengan begitu mudahnya Sato bisa mengalahkan hampir setiap musuh dalam sekali serang. Akibatnya, dia yang pada awalnya berlevel rendah seketika mendapatkan level maksimal. Dia berpikir bahwa kekuatannya saat ini setara dengan kekuatan Raja Iblis. Untuk menghindari perhatian banyak orang di dunia tersebut, maka dia memutuskan untuk merahasiakan level serta kemampuan yang dia miliki. Super Crux bercerita tentang pengguna kekuatan super yang memutuskan hidupnya untuk menjadi penjahat super. Ceritanya berfokus pada pelajar bernama Bolt Johnny yang sangat mengagumi keberadaan pahlawan super. Pada awalnya, dia tidak pernah mengira akan memiliki kekuatan super karena bukan keturunan dari manusia super. Tapi sebenarnya, Johnny juga memiliki kekuatan super, namun masih tersembunyi. Ketika kekuatannya mulai bangkit, dia bisa memanipulasi berbagai peralatan elektronik dan bisa mengeluarkan energi listrik sesuka hatinya. Johnny tidak pernah menceritakan hal itu kepada siapapun, kecuali kepada teman terdekatnya yang sama-sama menggemari pahlawan super. Karena terinspirasi oleh pahlawan super yang sesungguhnya, mereka berdua kemudian berencana untuk memberantas kejahatan yang ada di sekelilingnya. Dengan menggunakan pakaian seperti superhero, Johnny memperkenalkan dirinya sebagai Electro Boy. Tapi sayangnya, identitas dia langsung terbongkar oleh seseorang yang satu sekolah dengannya. Pada saat itu, Johnny merasa panik dan kekuatannya menjadi tidak terkendali. Akibatnya, orang-orang yang berada di dekatnya tersengat listrik bertegangan tinggi. Karena kekuatannya telah menyebabkan banyak korban, sejak saat itu, dia pun berpikir bahwa kekuatannya lebih cocok digunakan untuk melakukan kejahatan dibandingkan dengan memberantas kejahatan. Goku Sofudo bercerita tentang Yakuza legendaris yang tiba-tiba menghilang setelah menghancurkan markas saingannya hanya dalam waktu semalaman. Di dunia Yakuza, seorang pria bernama Tatsu dijuluki sebagai naga abadi. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkannya, Tatsu menjadi orang yang paling dibutuhkan oleh kelompok Yakuza. Namun sejak dia menghilang, banyak perubahan yang terjadi pada dirinya. Meskipun tampangnya masih menyeramkan, tapi Tatsu berubah menjadi sosok pria yang baik hati. Dia juga menjadi terampil mengurus pekerjaan rumah tangga. Diceritakan bahwa Tatsu memiliki seorang istri bernama Miko yang sibuk bekerja sebagai desainer. Mau tidak mau, maka dia harus mengurus pekerjaan rumah tangga. Untuk melindungi wilayahnya, Tatsu tidak lagi berniat menggunakan kekerasan. Tatsu percaya hanya dengan menjadi pria teladan saja sudah cukup untuk melindungi keluarganya. Hal ini dibuktikan dengan suatu kejadian di mana Tatsu bertemu dengan sekelompok orang yang masih mengincar nyawanya. Karena Tatsu telah berbuat baik tanpa menggunakan kekerasan pun ternyata dapat menyelesaikan permasalahan. Maka dari itu, dia pun memutuskan untuk tetap menjalani hari-harinya sebagai bapak rumah tangga.
Kyokai Senju no Horizon. Aotori adalah karakter utama anime ini. Di Akademi Musashi Radius yang terletak pada pesawat raksasa, dia memiliki jabatan sebagai kanselir dan ketua OSIS. Meskipun memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup serius, namun seringkali dia membolos hanya untuk melakukan hal tidak berguna dan seringkali merusak suasana ketika berada di dalam kelas. Saat jam pelajaran sedang berlangsung, dia malah keasikan membahas perempuan yang disukainya. Meskipun mendapatkan hukuman, namun dia tidak pernah menyesal atau merasa bersalah. Apapun hukuman yang diberikan, Tori tetap menjadi murid nakal yang bertindak sesuka hatinya. Akibatnya, Tori menjadi populer dan dikenal sebagai pemimpin malas yang tidak bertanggung jawab. Sekilas, Tori terlihat seperti orang lemah yang tidak memiliki kemampuan bertarung. Namun jika terjadi situasi yang tidak menguntungkan untuk dia dan teman-temannya, maka Tori akan serius menunjukkan kemampuan aslinya. Sebenarnya, Tori memiliki sebuah kontrak untuk membagi semua hal yang dia miliki kepada orang lain. Kemampuan tersebut memungkinkannya untuk meningkatkan kekuatan dan berbagi energi sihir tak terbatas kepada teman-temannya. Hero Return bercerita tentang kembalinya manusia super pertama dalam sejarah umat manusia yang datang untuk bertarung demi menyelamatkan dunia. Manusia super tersebut dikenal dengan sebutan Zero. Sebagai manusia super pertama sekaligus pahlawan super terkuat, Zero menjadi populer di semua kalangan. Namun tidak ada siapapun yang mengenalinya, karena sejak awal kemunculannya, Zero tidak pernah mengungkapkan identitas asli yang sebenarnya. Setelah monster berhasil dikalahkan dan dunia kembali damai, secara tiba-tiba Zero menghilang tanpa jejak. 5 tahun kemudian, profesi sebagai pahlawan super semakin berkembang, sementara Linzy atau Zero yang telah lama menghilang tidak memiliki pekerjaan dan menjadi beban bagi adik perempuannya. Selain karena diajak bergabung oleh pahlawan pemula yang bernama Zansen, masalah keuangan yang sedang dialami oleh Linzy juga memaksanya untuk mendaftarkan diri ke asosiasi pahlawan. Dalam ujian kemampuan, dia mendapatkan nilai sempurna, sedangkan pada ujian tertulis, dia mendapatkan nilai paling rendah. Meskipun tidak memiliki niat serius untuk menjadi pahlawan di dunia yang damai, tapi karena akar kejahatan berasal dari pimpinan asosiasi pahlawan, maka Linzy pun harus kembali bertindak dan mengatasinya. Dorohedoro. Di anime ini terdapat 3 alam yang berbeda, di mana salah satunya adalah tempat bagi penyihir dan makhluk-makhluk aneh yang bermutasi karena efek sihir. Ceritanya berfokus pada pria bernama Kaiman dan perempuan bernama Nikaido. Kaiman adalah seorang pria berkepala reptil yang sedang mengalami amnesia. Kaiman hanya bisa mengira bahwa penyihir telah mengubah kepalanya menjadi reptil. Maka dari itu, Kaiman bersama dengan Nikaido melakukan perjalanan untuk memburu penyihir yang telah mengubah kepalanya. Sedangkan Nikaido adalah pemilik restoran yang terampil menyajikan makanan. Selain itu, dia juga cukup kuat dalam bertarung. Hanya dengan tangan kosong saja, dia dapat dengan mudah mengalahkan lawan-lawannya. Meskipun dinilai cukup kuat, tapi sebenarnya Nikaido masih menyembunyikan kekuatan aslinya. Nikaido sebenarnya merupakan salah satu pengguna sihir. Secara diam-diam, dia menyembunyikan kekuatan sihirnya dan hanya menggunakan keterampilan bela diri saja ketika dihadapkan dengan pertarungan. Alasannya adalah karena selama ini dia membantu Kaiman untuk memburu penyihir. Entah apa yang akan dilakukan Kaiman jika dia tahu kalau dirinya juga seorang penyihir. Sakamoto Desuga. Sakamoto adalah siswa baru yang langsung mendapatkan kepopuleran di sekolah barunya. Penampilan serta perilakunya selalu berhasil menarik perhatian banyak orang. Namun, tidak semua orang menerima keberadaannya. Ada sekelompok siswa yang beranggapan bahwa Sakamoto itu sangat mengganggu. Mereka merasa iri karena hanya Sakamoto saja yang selalu mendapatkan perhatian. Maka dari itu, mereka mencoba memberi pelajaran kepada Sakamoto. Dimulai dari kejahilan
berjalan biasa hingga ke tingkat pembulian. Namun semua hal yang mereka lakukan untuk menjatuhkan Sakamoto, semua usahanya tidak pernah berhasil. Pada akhirnya, Sakamoto bisa mengatasinya dengan sempurna. Ketika teman sekelasnya tidak lagi sanggup berurusan dengan Sakamoto, kepopulerannya di sekolah terus meningkat. Akibatnya, kakak kelasnya yang termasuk sebagai anak berandalan mulai bertindak. Untuk menjatuhkan Sakamoto, mereka tidak lagi menggunakan kejahilan. Siswa kelas 2 yang bernama Hayabusa merupakan sosok anak berandalan yang ideal. Selain hebat bertarung, dia juga memiliki penampilan yang tidak kalah menarik. Untuk mencegah posisinya sebagai murid nomor 1 direbut, Hayabusa menantang Sakamoto berduel di luar sekolah. Namun, rencana dia juga tidak berjalan lancar, karena batas kemampuan yang dimiliki oleh Sakamoto masih sulit diprediksi. Bercerita tentang seorang pewaris tahta bernama Oda Nobunaga. Dia memiliki sifat alami yang tidak biasa, yang menyebabkan semua orang menganggapnya sebagai pria yang bodoh. Namun, seiring berjalannya waktu, dia mulai menunjukkan keseriusannya, terutama dalam menghadapi peperangan. Meskipun semua orang menganggapnya sebagai orang bodoh, Nobunaga sebenarnya memiliki beberapa keahlian. Dia cukup pandai dalam menganalisis sesuatu dan terampil dalam menggunakan pedang, seperti yang ditunjukkan ketika dia mengendalikan mesin pedang raksasa. Semuanya berawal ketika Nobunaga dan pelayannya melihat langsung kekalahan ketika benteng pertahanan di negerinya sedang diserang. Tampaknya pihak musuh menggunakan unit perang yang sangat kuat, sehingga pasukan di negerinya dikalahkan dengan mudah. Sementara itu, seorang perempuan yang berasal dari planet barat bernama Janne melakukan perjalanan menuju planet timur untuk mencari takdirnya menemui Raja Penyelamat. Singkat cerita, Janne pun bertemu Nobunaga yang ternyata merupakan Raja Penyelamat yang selama ini dia cari. Strike the Blood berlatar di sebuah pulau yang dikenal sebagai daerah iblis. Selain menjadi tempat tinggal bagi manusia normal, pulau itu juga dibangun untuk mengawasi kehidupan makhluk supranatural. Oleh karena itu, tak jarang di setiap wilayah ada beberapa orang yang memiliki kemampuan sihir. Mengisahkan kehidupan sekolah, seorang pelajar bernama Akatsuki Kojo. Dia merupakan manusia normal yang tiba-tiba dipilih menjadi makhluk abadi. Orang-orang mengenalnya sebagai leluhur keempat atau vampir terkuat yang hanya ada di dalam cerita legenda. Semua orang menganggapnya sebagai vampir jahat yang sangat kejam. Hal tersebut memaksa Akatsuki untuk menyembunyikan identitas aslinya. Sebisa mungkin Akatsuki tampil seperti siswa sekolah biasa. Namun, tidak lama setelah kabar tentang kebangkitannya tersebar, siswi SMP bernama Himeragi Yukina datang mengawasinya. Himeragi merupakan pengguna sihir yang berasal dari organisasi rahasia. Dia memiliki tugas mencegah terjadinya bencana sihir dalam skala besar dan menghentikan tindakan teroris yang menyalahgunakan kekuatan sihir. Mob Psycho. Kageyama Shiego merupakan seorang pelajar SMP biasa dengan nama panggilan Mob. Dikarenakan tidak memiliki keahlian khusus, seringkali dia menjadi bahan tertawaan bagi teman-temannya di sekolah. Namun di balik semua kekurangannya, dia menyembunyikan kekuatan psikis yang luar biasa. Akan tetapi, Mob tidak pernah menggunakan kekuatannya untuk menyerang orang lain. Dia hanya menunjukkan kekuatan psikisnya ketika berhadapan dengan roh jahat. Mob memanfaatkan kemampuan dengan bekerja sebagai asisten paranormal. Pada awalnya, dia hanya menjalankan tugas untuk membantu orang-orang yang diganggu oleh makhluk mistis. Hingga pada akhirnya, Mob menyadari betapa mengerikan kekuatan yang dia miliki. Ketika emosinya terganggu, maka dia akan kehilangan kesadaran dan tidak dapat mengendalikan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, meskipun memiliki kekuatan psikis tak terbatas, Mob hanya ingin menjalani kehidupan normal seperti yang lainnya.